dipersembahkan oleh Baik, oke. Jadi Mas Iqbal, apakah hilal PKS mendukung Anies Muhaimin itu sudah terlihat? Ya tentu saja, karena tadi Wakil Ketua Majelis Syuro juga sudah memberikan tanda-tanda ya, katanya bukan hanya hilal purnama pun sudah kelihatan. Karena kami sudah menerima Caimin dengan nasyid Yalal Waton ya kan. Dan ini tentu saja mekanismenya. Kita tidak berani mendahului Dewan Majelis Syuro, tetapi kita melihat bahwa besok insya Allah akan bersidang untuk memutuskan besok siang jam 2. Oke. Jadi sebenarnya PKB, Nasdem, PKS sangat solid menghadapi pemilu 2024. Ini kata Mas Iqbal nih, tapi harus tunggu besok lagi kan? Besok, itu kan masalah waktu aja. Persoalannya yang sering kita dengar adalah PKS memang mendukungnya Anies gitu. Tapi dengan kehadiran Gus Imin, apakah sebetulnya jujur nih, ada penolakan juga tidak sebetulnya? Saya kira sejak awal kita sudah memutuskan bahwa kita menyambut kehadiran PKB ahlan wa sahlan. Statement Presiden PKS dan langsung ketika itu mengucapkan selamat datang kepada Caimin dan PKB. Artinya kami dengan kehadiran PKB di sini menjadi lebih solid, lebih kompak dan optimis kemenangan itu di depan mata. Oke. Manis sekali nih Mas Adi kalau kata Mas Iqbal ya, solid, kompak, PKB diterima dengan tangan terbuka. Kalau ya, menurut Mas saya Adi? membaca PKS itu justru sebaliknya ya, bukan seperti yang disampaikan oleh Bang Iqbal. Hati dan pikirannya terbelah. itu sangat kelihatan. Satu sisi memang harus diakui, basis konstituen dari PKS itu sebagian besar dari pemilih dari Anies Baswedan. Tapi ketika bicara tentang Muhaimin dan PKB nanti dulu. Saya dari dulu mengatakan secara basis politik, secara ideologi, secara friksi, secara mazhab, PKB dan PKS itu saling bermusuhan dan gak akur sampai sekarang. Sebenarnya yang ditanyakan itu bukan PKS, yang mestinya ditanyakan itu PKB dan Nasdem mau nggak dengan PKS. Kan itu persoalannya. Satu sisi PKS ini kan dalam tanda kutip bisa jadi benalu politik bagi Nasdem karena suara Anies tidak akan penuh ke Nasdem yang kemudian sejak awal kita tahu sebagai satu-satunya partai politik yang mendeklarasikan Anies. Kalau ada PKS di sini berarti basis konstituen pemilih Anies ini bisa ke Nasdem, sebagian yang lain juga bisa ke PKS. Makanya saya selalu bilang, tanyakan juga ke Nasdem, jangan-jangan Nasdem juga tak nyaman kalau ada PKS di dalamnya. Begitupun dengan PKB, begitupun dengan PKB. Jadi begini. Dari dulu yang selalu bilang bid'ah dengan tradisi NU itu memang basis konstituennya PKS. Makanya kita ingin membuka lagi sebenarnya. Pertama, kita sama PKB ini bukan pertama kali. Dulu ketika mendukung Pak SBY, itu lama kita sama PKB. Dan di daerah, di pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, kita bersama dan menang. Lama banyak. tapi rukun nggak? Oh rukun, nggak ada masalah. Dan sebelum ada koalisi perubahan, kita juga sudah ada koalisi semut merah antara PKS dan PKB. Jadi sebenarnya komunikasi, soliditas antara PKS dan PKB itu sangat kuat. Dan apalagi dengan sekarang, kesamaan memilih Mas Anies sebagai presiden, tentu saja ini akan menenteramkan, mendamaikan, dan tentu saja akan mengurangi polarisasi di bawah. Oke, baik. Tapi dipersilahkan keluar kok sama Nasdem. Nah, itu kan sudah diralat. Oke. Jadi itulah rumitnya. Statement yang diralat itu adalah statement yang sesungguhnya, Bang. Ini rekonsiliasi yang tidak gampang. Nanti mempertemukan berbagai kutub dalam koalisinya Anies sama Gus Imin itu nggak gampang. Makanya harus nunggu Majelis Syuro. Padahal kalau cinta betul sama Anies Baswedan, untuk apa ada sidang Majelis Syuro? Mestinya sami'na wa ta'na, tegak lurus, taat secara robotik. Dimanapun Anies, ya, disitulah PKS berlabuh. Disitulah kita mestinya begitu, ingin menerapkan aturan organisasi. Berbeda dengan partai lain, yang dia ketumnya, dia yang memutuskan. Tetapi di PKS kita memiliki mekanisme, di mana ada 99 orang dari berbagai daerah. Dan itu juga kita lakukan ketika penetapan Anies. Artinya ini bukan mekanisme yang dibuat-buat, bisa dicek di ADRT PKS. Pasal 16 ayat 2 bahwa penetapan capres dan cawapres itu adalah kewenangan Majelis Syuro. Gitu Mas Adi. Jadi tungguin aja lah ya besok iya kan, ya. Sebenarnya dukungan PKS kan sudah lama ke Anies. Apaan lagi untuk diedit gitu loh. Ngapain diedit, ngapain lagi harus dipertegas gitu. Baik. Ini pasti ada catatannya karena ada Muhaimin di situ. Ini kalau dengan AHY pasti nggak perlu ada Mas Adi ini nggak berkenan kalau PKS dan PKB ini akan bersama. Jadi framingnya pasti nggak yakin. Katanya cinta mati sama Anies, ngapain perlu Dewan Syuro? Mantan kawannya ketawa-tawa nih di sini. Kita harus lihat nanti buktinya PKS besok akan seperti apa. Dan terpenting kami berharap Demokrat
juga bisa balik. Tuh, Demokrat masih mungkin tidak kembali lagi ke kawan lama. Kami kalau dengan teman PKS, Mas Iqbal, pasti kami menghormati dan apresiasi. Ini sohib lah kita. Memang kita chemistry-nya kuat dan baik juga gitu. Karena bagaimanapun teman-teman PKS ini punya etika berkoalisi yang sangat baik gitu. Punya komitmen yang luar biasa. Ya tentu teman-teman di koalisinya yang ada PKS ini akan sangat beruntung karena punya teman yang sangat solid dan komitmen. Sama halnya dengan kami juga, kami berdua punya nilai yang sama ya Bang ya. Siap. Kita sama-sama solid, Jadi kita sama-sama punya siap komitmen. kembali nih. Enggak, bukan. Ini sampaikan. Sayangnya gitu ada pihak lain yang tidak punya komitmen dan tidak punya etika. Nah ini sehingga kalau Kita kami ingatkan ya. lagi, minggu lalu katanya sudah move on. Iya, Bang. ya kan? Makanya ditanya katanya. Sekarang udah wo yang mana? Katanya ditanya, mau balik lagi nggak? Yang pasti kami Oke. hormat dan respect kepada teman PKS, punya jalan sendiri karena Baik. bagaimanapun kan ini adalah masing-masing kan punya jalan yang berbeda. Yang pasti kami sudah move on. Kalau masalah CLBK nggak maulah kami di ghosting terus-terusan kan begitu. Yang pasti kami akan fokus. Nanti Bang Habib salaman dulu Bang. Ya. Ada Nah, yang sudah banyak salaman. Ada dulu. Berarti- Bang Eriko, kita minggu lalu disalaman kan? Salaman lagi. Ya kan? Kita tunggu nanti bagaimana. Golkar enggak, sama Golkar enggak. Kan ini tetap salaman. Kita tunggu nanti bagaimana Apakah majelis tinggi posisi partai. duduknya ini sudah tanda-tanda ini? Ini kan Enggak, ini kan Metro ini dua TV. koalisi Ini Indonesia Metro TV yang Maju. buat ini. Karena Ini kita Metro tidak TV yang tahu, buat. tidak pernah tahu. Jadi kita kan? lihat nanti Oke. tunggu saja majelis tinggi partai Demokrat akan memutuskan. Bagaimanapun kami sangat menghormat dan apresiasi kedua-duanya ini luar biasa. Kenapa Bang Habib? Kalau saya melihat sepertinya rekan-rekan Partai Demokrat lebih nyaman ke Pak Prabowo. Karena Pertama gini, Iya, paham sekali hitung-hitungan politik Pak SBY, Pak AHY itu jenderal politik ya. Walaupun Pak SBY jenderal, Pak AHY di politik, tapi dua-duanya secara politik kapasitasnya jenderal sekali. Paham sekali soal strategi. Nah, hitungannya kalau ke Pak Ganjar ya, begitu bukan pengejar karena Pranowo itu nama belakang kan ya. Itu hanya melengkapi yang sudah genap 20%. Ya, artinya kan apakah sedemikian dibutuhkan oleh PDI Perjuangan? jadi Demokrat lebih dibutuhkan di Gerindra, di Koalisi Indonesia dong, Maju. tentu. Dengan di Gerindra, Partai Demokrat melengkapi yang tadinya belum lengkap. Oke. Dan itu tentu pasti akan membawa kemenangan. Itu kurang lebih Oke. begitu. Jadi koalisi itu kan soal nyaman gak nyaman ya, berdasarkan hitung-hitungannya itu. Jadi kalau ke Pak Prabowo, saya pikir beliau berdua tuh sudah saling kenal sejak remaja. Ya, Pak SBY ya. Kemudian Mas AHY juga sangat dekat dengan Pak Prabowo. Orang yang pernah di militer lalu terjun ke politik. Ya. Ya, idealismenya idealisme orang militer. Oke, dan Masuk secara ke politik historis dan 2014-2019 memang membesarkan Demokrat partai mendukung Prabowo. politik. Jadi sejarahnya tiga orang nih, Pak SBY, Pak Prabowo, Mas AHY ini sama gitu loh. Jadi nggak banyak lagi penyesuaian. Kalau Pak Koalisi Prabowo. Indonesia Maju memang membutuhkan Demokrat, kenapa tidak dijemput saja? Ya tentu Langsung dibawa kita gitu. warm welcome, kita sangat terbuka ya Kenapa tunggu Demokrat yang masuk? Kenapa tidak langsung iya, dijemput? soal komunikasi bahkan sejak sebelum Pak Anies meninggalkan kita ya, Oke. Gus Muhaimin Gus ya, Muhaimin. Pak Prabowo itu sudah pernah ke Pacitan. Ini ya seru kan? kita dengar ceritanya lebih lanjut, tapi Sudah, kita harus jeda ya. terlebih dahulu ya Bang Habib. Nanti juga saya ingin tanya Bang Eriko, kalau PDIP apakah tidak butuh Demokrat? Kita akan jeda pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.